Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Nasution dari kelas 6B Akuntansi Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sampling audit dalam pengujian substantif. Yang pertama dari konsep dasarnya yaitu sifat dan tujuan. Sampling audit adalah penerapan prosedur audit yang kurang dari 100% pada item-item dalam populasi, seperti saldo akun atau kelompok transaksi yang bertujuan untuk mengevaluasi beberapa karakteristik populasi tersebut. Rencana sampling untuk pengujian substantif dapat dirancang untuk yang pertama, memperoleh bukti bahwa saldo akun tidak mengandung salah saji material. Yang kedua itu membuat estimasi independen menggunakan jumlah tertentu. Selanjutnya ada ketidakpastian, risiko sampling, dan risiko audit. Di mana auditor dibenarkan untuk menerima beberapa ketidakpastian dalam pengujian substansif jika biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pengujian 100% atas item dalam populasi menurut pertimbangannya lebih besar daripada konsekuensi kemungkinan kesalahan pendapat karena hanya menguji sampel data. Selanjutnya ada risiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substansif. Yang pertama yaitu risiko kesalahan penerimaan, yaitu risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material ketika sebenarnya saldo akun tersebut salah saji secara material. Yang kedua yaitu risiko kesalahan penolakan, yaitu risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa akun yang dicatat adalah salah saji material ketika sebenarnya saldo akun tersebut tidak salah secara material. Selanjutnya ada pendekatan sampling statistik. Dua pendekatan sampling statistik berikut dapat digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif, di mana yang pertama adalah sampling PPS dan juga sampling variabel klasik. Di mana perbedaan utama antara kedua pendekatan tersebut adalah bahwa sampling PPS didasarkan pada teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik didasarkan pada teori distribusi normal. Setiap pendekatan bermanfaat dalam memperoleh bukti yang cukup sesuai standar pekerjaan lapangan yang ketiga. Selanjutnya dari sampling PPS yaitu probability proportional to size, di mana yang pertama menunjukkan tujuan rencana sampling. Tujuan rencana sampling PPS pada umumnya adalah untuk memperoleh bukti bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material. Auditor perlu melaksanakan pengujian lain pada sampel atau item-item dalam populasi sebelum menyimpulkan bahwa seluruh asersi yang berkaitan dengan akun tersebut telah bebas dari salah saji yang material. Yang kedua yaitu menetapkan populasi dan unit sampling, di mana populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo akun yang diuji. Untuk setiap populasi, auditor harus memutuskan apakah seluruh item tersebut akan diikutkan. Unit sampling dalam sampling PPS adalah rupiah itu sendiri, dan populasinya adalah jumlah rupiah yang sama dengan jumlah total rupiah pada populasi tersebut. Meskipun setiap rupiah tersebut merupakan dasar pemilihan sampel, namun yang diuji auditor adalah akun transaksi dokumen atau item sejenis yang berkaitan dengan rupiah yang dipilih. Yang ketiga yaitu menentukan ukuran sampel. Rumus untuk menentukan ukuran sampel dalam sampling PPU adalah N sama dengan NB kali FK dibagi dengan SD dikurang AS dikali FE, di mana keterangannya NB merupakan nilai buku populasi yang diuji, FK merupakan faktor kendala untuk resiko keliru menerima yang ditentukan, SD yaitu salah saji ditoleransi, AS yaitu antisipasi salah saji, FE yaitu faktor ekspansi untuk antisipasi salah saji. Dan selanjutnya ada 4 menentukan metode sampel, di mana paling banyak dalam sampling PPU adalah sistematis, di mana IS sama dengan NB dibagi N, di mana keterangannya NB adalah nilai buku populasi yang diuji, sedangkan IS adalah internal sampling. Yang kelima yaitu melaksanakan rencana sampling, di mana dalam fase perencanaan auditor memakai prosedur auditing yang sesuai untuk menentukan nilai audit setiap unit logis yang ada dalam sampel. Ketika terjadi perbedaan, auditor mencatat nilai buku dan nilai auditnya dalam kertas kerja. Informasi ini kemudian digunakan untuk memproyeksikan salah saji total dalam populasi. Selanjutnya yang keenam adalah mengevaluasi hasil sampel, di mana dalam mengevaluasi hasil sampel, auditor memperhitungkan batas atas salah saji upper misstatement limit atau UML dari data sampel dan membandingkannya dengan salah saji yang dapat ditoleransi tertentu dalam perancangan sampel
Juga UML lebih kecil atau sama dengan salah saji yang dapat ditoleransi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sampling PPS, di mana kelebihan sampling PPS adalah sampling PPS umumnya lebih mudah digunakan daripada sampling variable klasik karena auditor dapat menghitung ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampel secara langsung atau dengan bantuan tabel. Selanjutnya ada ukuran sampel PPS yang tidak didasarkan pada beberapa ukuran penyimpangan yang diestimasi pada nilai audit. Selanjutnya ada sampling PPS secara otomatis menghasilkan sampel yang sudah distratifikasi karena item-itemnya dapat dipilih dalam proporsi pada nilai rupiahnya. Selanjutnya ada pemilihan sampel sistem TPS secara otomatis menunjukkan beberapa item yang secara individual signifikan jika nilai-nilainya melebihi pisah batas atas moneter. Lalu ada jika auditor memperkirakan tidak ada salah saji, sampling PPS biasanya akan menghasilkan ukuran sampel yang lebih kecil daripada hasil dari sampling variabel klasik. Yang terakhir yaitu sampel PPS lebih mudah dirancang dan pemilihan sampel tidak dapat dimulai sebelum tersedia populasi yang lengkap. Setelah itu ada kekurangan dari sampling PPS, di mana sampling PPS itu mengandung asumsi bahwa nilai audit unit sampling harus tidak kurang dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Yang kedua, jika kekurangan sajian ditujukan dalam sampel tersebut, evaluasi atas sampel tersebut memerlukan pertimbangan khusus. Selanjutnya, pemilihan saldo 0 atau saldo dengan tanda yang berbeda memerlukan pertimbangan khusus. 4. Evaluasi PPS dapat melebihi ASR jika salah saji ditemukan dalam sampel. Yang terakhir adalah sejalan dengan meningkatnya jumlah salah saji yang diperkirakan, ukuran sampel yang sesuai juga akan meningkat. Selanjutnya ada sampling variabel klasik, di mana dalam pendekatan ini teori distribusi normal digunakan dalam pengevaluasian karakteristik populasi berdasarkan hasil sampel yang digambarkan dari populasinya. Sampling variabel klasik bermanfaat bagi auditor pada saat tujuan audit berkaitan dengan kemungkinan kurang saji atau lebih saji dari saldo akun, dan keadaan lain ketika sampling PPS tidak tepat atau tidak efektif. Jenis-jenis teknik sampling variabel klasik itu ada pertama estimasi mean per unit, estimasi diferensiasi, dan juga estimasi rasio. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sampling variabel klasik, di mana kelebihan utamanya ada pertama ada sampel-sampelnya lebih mudah untuk diperluas daripada sampel PPS jika diperlukan. Yang kedua saldo 0 dan saldo yang bertanda berbeda tidak memerlukan pertimbangan perancangan khusus. Yang terakhir ada jika ada perbedaan yang besar antara nilai audit dan nilai buku, tujuan auditor dapat terpenuhi hanya dengan ukuran sampel yang lebih kecil dibandingkan sampling PPS. Sedangkan kekurangan utamanya adalah yang pertama sampling variabel klasik lebih rumit dibandingkan sampling PPS. Umumnya auditor memerlukan bantuan program komputer untuk merancang sampel yang efisien dan mengevaluasi hasil sampel. Yang kedua yaitu untuk menentukan ukuran sampel, auditor harus mempunyai estimasi penyimpangan standar karakteristik yang dikehendaki dalam populasi. Selanjutnya ada sampling non-statistik dalam pengujian substantif, di mana yang pertama menentukan ukuran sampel. Yaitu pertimbangan yang hati-hati dalam perancangan sampel harus dilakukan untuk memperoleh sampel-sampel yang efisien dan efektif. Hal ini dihasilkan dalam sampel statistik secara eksplisit, menspesifikasi faktor-faktor penting, dan menghubungkannya ke modal matematika. Pertimbangan faktor-faktor yang sama dalam sampel-sampel non-statistik dapat membantu menghasilkan sampel yang lebih efisien dan efektif, sekalipun faktor-faktor ini tidak secara eksplisit dikuantifikasikan. Yang kedua yaitu mengevaluasi hasil-hasil sampel, di mana dalam sampel analisis seperti halnya dalam statistik, auditor harus yang pertama memproyeksikan salah saji yang ditemukan dalam sampel pada populasinya. Yang kedua itu mempertimbangkan resiko sampling ketika mengevaluasi hasil sampel. Terima kasih, mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.